Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidia Primalestari, NIM 0711519062 Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Dalam video ini saya akan membahas tentang perjanjian internasional sebagai sumber primer yang harus ditaati oleh negara-negara yang menyatakan diri tunduk padanya. Video ini dibuat dalam rangka ujian tengah semester genap 2019-2020. Mari saja kita langsung masuk ke dalam pokok pembahasan. Apakah perjanjian internasional? Perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian atau kesepakatan tertulis yang dibuat antar subjek hukum internasional tentang objek tertentu dan dibuat di bawah hukum internasional. Lalu, siapakah yang menjadi subjek hukum internasional? Subjek hukum internasional adalah lembaga-lembaga internasional ataupun negara-negara baik yang tergabung dalam sebuah organisasi internasional ataupun tidak. Namun, pada biasanya sebagian besar negara-negara yang mengadakan perjanjian internasional pasti merupakan salah satu anggota dari organisasi internasional. Hal ini dikarenakan untuk mempermudah negara-negara tersebut untuk mengadakan perjanjian dan juga antar negara yang tergabung dalam organisasi internasional tersebut bisa saling mengenal antar negara satu dan negara lainnya. Maka negara-negara tersebut memilih untuk menjadi anggota dari organisasi internasional. Unsur-unsur perjanjian internasional. Harus ada kesepakatan, harus ada subjek-subjek hukum internasional, berbentuk tertulis, adanya objek tertentu, dan menimbulkan akibat hukum tertentu. Dasar hukum perjanjian internasional ada pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Kemudian ada perjanjian internasional antar negara yang diatur dalam Konvensi Wina pada tahun 1969, yaitu tentang bahwa sebuah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih bertujuan untuk menciptakan sebab-sebab hukum tertentu. Kemudian ada perjanjian negara dengan organisasi internasional yang diatur dalam Konvensi Wina tahun 1986. Dan juga ada Piagam Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1 sebagai salah satu dasar hukum internasional yang menjadi acuan dalam pembuatan serta pertimbangan perjanjian internasional. Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional yang selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB tanggal 26 Juni 1945, pokoknya mengatakan bahwa dalam mengadili perkara-perkara yang diajukan, Mahkamah Internasional akan mempergunakan 1. Perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang disengketa. 2. Kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai bukti daripada sesuatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Keempat, keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana-sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara-negara sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaidah-kaidah hukum. Keempat hal tersebut di atas adalah merupakan sumber hukum internasional, di mana kedudukan perjanjian internasional sangat penting dalam sebuah sumber hukum internasional, karena akan lebih menjamin kepastian hukum dan karena dalam bentuk tertulis. Menurut Mahkamah Internasional, pengertian perjanjian internasional pada pasal 38 ayat 1 berbunyi bahwa perjanjian internasional, baik yang bersifat khusus atau umum, yang dimana mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang sudah diakui oleh masing-masing negara yang bersangkutan. Asas-asas perjanjian internasional. Perjanjian internasional tidak boleh bersifat memaksa. Apabila ada paksaan, maka perjanjian ini tidaklah sah. Oleh karena itu, dalam mengadakan sebuah perjanjian internasional harus berlandaskan asas-asas perjanjian internasional. Asas-asas ini dibuat mutlak untuk membatasi serta membuat perjanjian internasional jadi lebih fleksibel untuk negara-negara yang mengadakan perjanjian internasional tersebut, sehingga perjanjian internasional dapat menjamin mengatur permasalahan di antara negara-negara tersebut. Asas-asas perjanjian internasional tersebut adalah yang pertama, Pacta sunt servanda. Perjanjian harus ditaati setelah dibuat dan tidak boleh dilanggar. Jika perjanjian internasional dilanggar oleh salah satu pihak, maka perjanjian dapat dibatalkan atau pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua adalah equality rights.
Setiap pihak yang mengadakan perjanjian internasional dapat saling mengadakan hubungan dengan kedudukan yang sama. Berikutnya ada asas bona fides. Dalam rangka mengadakan perjanjian internasional harus didasari oleh etikat baik. Mengingat tujuan dan diadakan perjanjian internasional untuk menjamin serta mengatur permasalahan di antara pihak terkait. Berikutnya ada asas rebus sic stantibus. Perjanjian internasional yang dibuat harus bisa digunakan serta sesuai dengan perubahan mendasar di antara pihak yang mengadakan perjanjian internasional tersebut. Yang berikutnya ada asas resiprositas, yaitu perjanjian yang dibuat dan dilakukan merupakan sebuah kewajiban, di mana pihak-pihak terkait dapat saling membalas dengan setimpal atas apa yang telah diberikan dan diterima oleh pihak-pihak terkait. Berikutnya ada courtesy. Asas courtesy ini adalah dalam membuat perjanjian, pihak-pihak terkait harus bisa saling menghormati serta menjaga kehormatan setiap negara sehingga tidak akan terjadi kerusuhan ataupun perang antar negara. Contoh-contoh perjanjian internasional. Di antaranya ada perjanjian Dwikewarganegaraan. Perjanjian ini terjadi antara Indonesia dan Cina. Salah satu keputusan yang dihasilkan oleh perjanjian ini adalah tentang Dwikewarganegaraan Indonesia dan Cina. Perjanjian ini masuk dalam catatan sejarah hubungan internasional antara Indonesia dan Cina. Indonesia sejak dulu memang sering kali melakukan berbagai macam perjanjian internasional dan berhasil membuat sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Berikutnya ada Perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMB. Perjanjian ini berlangsung antar 3 negara, yaitu Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat. Salah satu isi penting dari perjanjian ini adalah adanya pengakuan Belanda mengenai kedaulatan Republik Indonesia. Perjanjian ini dilakukan di Den Haag, Belanda, dan sesuai dengan persyaratan perjanjian internasional, yaitu harus adanya sebuah keputusan yang menguntungkan bagi kehidupan internasional. Berikutnya ada perjanjian teritorial. Perjanjian ini terjadi antara Indonesia dan Singapura, yang terjadi pada 25 Mei 1973. Perjanjian ini berhasil menghasilkan batasan laut teritorial Selat Singapura, dan perjanjian ini masuk dalam catatan sejarah perjanjian yang dilakukan Indonesia dan Singapura. Kesimpulannya adalah, berdasarkan sumber-sumber hukum internasional yang telah dijelaskan di atas, kemudian dengan melalui 4 tahapan pembuatan perjanjian internasional itu sendiri, serta melihat asas-asas perjanjian internasional yang harus digunakan secara mutlak, maka perjanjian internasional adalah sumber utama atau primer dari perjanjian itu sendiri yang wajib ditaati oleh negara-negara yang menyatakan diri tunduk padanya. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.